Gula telah menjadi bagian dalam keseharian kita. Dia hadir dalam makanan, jajanan, ataupun secangkir kopi di setiap pagi. Namun demikian, ternyata gula juga membawa kabar buruk bagi kehidupan kita. Gula sering dianggap sebagai salah satu penyebab dari beberapa kondisi kesehatan seperti diabetes. Terlebih apabila makanan tinggi gula dikonsumsi secara rutin terus-menerus. Menurut penelitian, konsumsi gula berlebihan dikaitkan dengan beberapa kondisi seperti obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolisme. Untuk mencegah risiko masalah kesehatan tersebut, penting untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi makanan mengandung gula secara signifikan. Dalam upaya menghentikan konsumsi gula tambahan, beberapa orang bahkan mengikuti tantangan tanpa gula. Dalam hal ini mereka akan menghentikan segala bentuk gula tambahan untuk jangka waktu tertentu, seringkali 30 hari. Lantas, apa yang terjadi pada tubuh ketika berhenti mengonsumsi makanan mengandung gula dalam 30 hari? Pertama, menurunkan berat badan. Mengurangi asupan gula atau tidak mengonsumsinya selama sebulan dapat menyebabkan penurunan berat badan karena menghilangkan kalori kosong dan mengurangi kemungkinan makan berlebihan. Selain itu, tinjauan bukti dalam studi diabetes klinis tahun 2021 menemukan bahwa konsumsi gula tambahan yang berlebihan berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Asupan gula tambahan yang tinggi juga dikaitkan dengan peningkatan lemak visceral, yaitu jenis lemak yang berada di sekitar organ, di mana peningkatan lemak visceral sangat berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit. Mengurangi sumber gula tambahan dapat membantu Anda menurunkan berat badan, terutama jika dipadukan dengan pola makan padat nutrisi yang tinggi protein dan serat. Kedua, menurunkan risiko diabetes. Mengurangi gula selama 30 hari dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, mengurangi risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan konsumsi gula yang tinggi, terutama pada minuman manis, dapat meningkatkan kemungkinan terkena diabetes tipe 2. Para ilmuwan menjelaskan hal ini sebagian besar karena bertambahnya berat badan seseorang ketika mereka mengonsumsi banyak kalori dalam bentuk tambahan gula. Kelebihan berat badan atau obesitas seringkali disertai dengan masalah pengendalian gula darah dan berkurangnya sensitivitas terhadap insulin yang menyebabkan diabetes tipe 2. Mengurangi gula tambahan akan memudahkan Anda mengatur berat badan dan menjaga kadar glukosa darah dalam parameter yang sehat, yang keduanya menurunkan risiko diabetes. Hal ini berasal dari fakta bahwa tambahan gula membantu memicu serangkaian efek siklus yang menyebabkan perubahan metabolisme dan hormonal, sehingga meningkatkan risiko diabetes. Ketiga, memperlambat proses penuaan kulit. Mengurangi asupan gula tambahan dan menjaga glukosa darah dalam parameter yang sehat dapat memperlambat laju penuaan kulit. Hal tersebut lantaran pola makan tinggi gula dapat menyebabkan produksi Advanced Glutathione End Products atau AGES. AGES dikaitkan dengan percepatan proses penuaan kulit. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa mengurangi asupan gula dapat memperlambat efek penuaan yang disebabkan oleh AGES pada kulit secara signifikan, terutama jika pola makan Anda mencakup banyak buah dan sayuran. Keempat, menjaga kesehatan mulut. Makanan dan minuman manis diketahui tidak baik untuk kesehatan gigi. Faktanya, asupan gula berlebih sangat berkaitan dengan peningkatan risiko gigi berlubang dan penyakit gusi pada anak-anak dan orang dewasa. Hal ini karena bakteri di mulut memecah gula dan menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Oleh karena itu, mengurangi gula tambahan dapat melindungi gigi Anda. Kelima, kesehatan hati. Pola makan tinggi gula, terutama pola makan tinggi fruktosa, dapat meningkatkan risiko terkena penyakit hati berlemak non-alkohol, suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan lemak di hati. Sebuah penelitian pada 47 orang menemukan bahwa mereka yang meminum 1 liter soda bergula setiap hari selama 6 bulan memiliki kadar lemak hati, lemak visceral, dan kadar trigliserida darah yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang meminum susu rendah lemak dalam jumlah yang sama. Studi lain pada 41 anak-anak dan remaja dengan obesitas dan konsumsi gula tinggi menunjukkan bahwa hanya 9 hari diet terbatas gula menghasilkan rata-rata penurunan lemak hati sebesar 3-4% dan peningkatan resistensi insulin. Berdasarkan temuan ini, mengurangi gula, terutama makanan dan minuman yang dimaniskan dengan sirup jagung fruktosa tinggi, kemungkinan besar akan mengurangi lemak hati dan meningkatkan kesehatan hati.
Keenam, kesehatan jantung. Pola makan tinggi gula dikaitkan dengan faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi, trigliserida, dan kadar kolesterol jahat. Studi juga menunjukkan bahwa mengonsumsi terlalu banyak gula tambahan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan kematian akibat penyakit jantung. Pola makan yang membatasi tambahan gula seperti diet paleo dan pola makan nabati utuh telah terbukti secara signifikan mengurangi faktor risiko penyakit jantung seperti kadar trigliserida tinggi dan kolesterol LDL. Selain itu, pola makan ini dan pola makan lainnya yang membatasi atau mengurangi tambahan gula dapat mendorong hilangnya lemak yang juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung.